Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 28 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Aparat Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengamankan pasangan suami istri dan adik yang melakukan aksi pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Kepolisian Resor Bangka Barat berhasil menggagalkan penyeludupan 5 ton pasir timah. Timah tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan kapal. Kasih Humas Polsek Rumbai Pesisir dikenal sebagai sosok tauladan. Pengabdiannya kepada masyarakat tidak hanya sebagai abdi negara, tetapi juga mendirikan dan mengelola Pondok Al-Quran. Di informasi pertama pemirsa, aparat Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengamankan pasangan suami istri dan adik yang melakukan aksi pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Dari hasil penggeledahan di 2 rumah para pelaku di kawasan Cakung, Jakarta Timur, polisi mendapati barang bukti ratusan paket sembako, hasil kejahatan, stempel, dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Sebuah rumah milik SN wanita berusia 32 tahun di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, digeledah aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawat Terate, Cakung. Hasilnya kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu serta stempel palsu. Aksi sindikat pelaku pemalsuan voucher sembako gratis ini terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap MD beserta istrinya SW. Sementara SN ikut ditangkap saat tengah menjenguk sang kakak yang ditahan di Polsek Cempaka Putih. Reserse Polsek Cempaka Putih melakukan penangkapan kepada pelaku 3 orang atas nama MD, SN, dan SW. Kronologis kejadiannya adalah bahwa di antara 3 orang pelaku pernah berobat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Pasien mendapatkan voucher sekitar 50 sampai 100 ribu bisa ditukar ke koperasi untuk ambil sembako, baik beras, minyak, gula tepung, dan lain sebagainya. Dari Rumah Sakit Islam merasa curiga bahwa pasien yang jumlah yang berobat di rumah sakit tersebut tidak sebanding sama voucher yang untuk mengambil di koperasi. Nah, itu sembako-sembako ini dipakai sendiri atau dijual sama para pelaku? Informasi hasil interogasi bahwa barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan dan ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Nah, memang Rumah Sakit Islam selalu memberikan voucher itu untuk siapa dan dalam rangka apa sih, Pak? Jadi Rumah Sakit Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut. Untuk nakes. Nakes 50, pasien 50.
Pelaku SN mengaku telah melakukan pemalsuan voucher sembako palsu sejak November 2024 lalu, dengan hasil mencapai ratusan paket sembako. Ide untuk memalsukan voucher terbesit ketika dirinya mendapat 1 lembar voucher dari temannya untuk ditukar paket sembako senilai Rp100.000 yang berisi beras, tepung, minyak goreng, gula, dan mie instan di Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Karena terus berjalan mulus, aksi kejahatannya itu kemudian ditularkan kepada kakak kandung dan kakak iparnya. Setelah terkumpul, ratusan paket sembako tersebut dijual para pelaku secara eceran melalui online maupun offline. Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam sendiri sengaja memberikan voucher sembako gratis untuk para tenaga medis dan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Islam sebagai bentuk perhatian. Namun hal itu justru dimanfaatkan ketiga pelaku untuk melakukan aksi kejahatan yang membuat pihak Rumah Sakit Islam mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Resor Bangka Barat berhasil menggagalkan penyelundupan 5 ton pasir timah. Timah tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan kapal. Selain timah, polisi juga mengamankan 8 orang ABK kapal. Satpolairut Polres Bangka Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah melalui jalur laut. Ratusan karung pasir timah dengan berat sekitar 5 ton itu dimuat di sebuah kapal dengan rencananya akan dibawa ke negara Malaysia. Dari penangkapan ini, 8 orang yang berada di atas kapal saat upaya penyelundupan diamankan petugas. Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan pihaknya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus penyelundupan. 1 orang nahkoda kapal dan 7 ABK dijerat dengan pasal Minerba dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar. Sedianya akan melaksanakan kegiatan pengangkutan pasir timah secara ilegal, yang mana akan dibawa dari perairan Bangka Barat, dibawa menuju ke perairan Kepulauan Riau. Dan di sana, dari informasi nahkoda, nantinya sudah ditunggu oleh kapal yang sudah berbendera Malaysia. Jadi patut diduga untuk kegiatan ini adalah kegiatan penyelundupan pasir timah ya dari negara kita ke luar negeri. Adapun yang diamankan atau diduga sebagai pelaku ada 8 orang, inisial S, K, D, R, M, NH, ZN, dan IS, di mana 1 orang sebagai kapten kapal, kemudian yang lainnya 7 orang sebagai ABK kapal. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Bangka Barat. Petugas juga sedang memburu pemilik dari ratusan karung pasir timah tersebut. Dari Humas Polres Bangka Barat, Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, bongkar praktik penangkapan penggunaan bom ikan ilegal atau destructive fishing di perairan Sulawesi Selatan. Polda Sulsel menangkap sebanyak 9 orang pembuat bom ikan dengan barang bukti 12 ton pupuk. Direktorat Polairut Polda Sulsel mengungkap praktik penangkapan menggunakan bom ikan ilegal atau destructive fishing selama periode Maret hingga April 2025. Sebanyak 9 tersangka yang diduga terlibat dalam produksi dan perakitan bom ikan. 8 dari 9 tersangka ditahan di Rutan Polairut Sulsel, sementara 1 orang lainnya ditahan di Rutan Polres Bone. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang cukup besar, di antaranya 60 jerigen berisi bom ikan seberat total 300 kg, 52 botol bom ikan seberat 70 kg, serta 222 batang detonator pabrikan dan 69 batang rakitan.
Tak hanya itu, polisi juga menyita bahan peledak berupa pupuk amonium nitrat sebanyak 5 karung, 3 karung pupuk merek Cantik, serta 12 ton pupuk campuran minyak tanah seberat 40 kg. Barang bukti lainnya berupa 2 alat penggilingan pupuk, 2 unit kompor dan tabung gas, serta 3 buah wajan berdiameter 50 cm yang digunakan dalam proses perakitan bom ikan. Berhasil mengungkap kasus atau 8 kasus dalam laporan polisi. Jadi ada 8 laporan polisi. Yang 1 laporan polisi dari Polres Bone, kemudian 1 dari kapal pelikan 5008 Batam, dan yang 6 LP adalah dari Direktorat. Dari 8 LP ini, rekan-rekan sekalian, berhasil kita amankan 9 tersangka. Sekarang 8 tersangka ada di rutan Polairut, Sulsel, kemudian yang 1 di rutan Polres Bone. Dari 8 tersangka ini berhasil kita sita barang bukti. Yang pertama, 60 jerigen bom ikan seberat 300 kg. Kemudian 52 botol bom ikan seberat 70 kg. 222 batang sepeda motor pabrikan. Jadi yang pabrikan ada 222. Kemudian yang rakitan ada 69 batang. Kemudian berikutnya 5 karung pupuk amonium nitrat merek Matahari dengan ukuran 25 kg. Berat total 125 kg. Kemudian 3 karung pupuk merek Cantik seberat 75 kg. 2 baskom yang berisikan pupuk yang sudah dicampur dengan minyak tanah seberat 40 kg. Kemudian 2 alat penggilingan pupuk, 2 unit kompor dan tabung gas, 3 buah wajan diameter 50 cm dan juga yang lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku untuk merakit bom ikan ini. Kerugian negara akibat aksi ini ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah, belum termasuk kerugian lingkungan yang sulit dihitung secara material. Para pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Lamongan Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto didampingi Kasat Reskrim AKP Rizky Akbar Kurniadi, Kasih Humas Ibda Hamzaid, memimpin rilis di ruang Rupatama Tatya Dara Kapolres Lamongan dengan TKP di salah satu homestay wilayah Lamongan di Jalan Raya Babat, Bojonegoro. Petugas mengamankan 1 pasangan laki-laki dan perempuan, pasangan bukan suami istri secara sah. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan keterangan dari perempuan tersebut sebagai pekerja pelayanan seks yang dipekerjakan oleh ABA atau suaminya sendiri. AKBP Agus mengungkapkan pelaku ABA menawarkan dan menjajakan istrinya karena alasan ekonomi. Perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan atau prostitusi atau mucikari, yaitu suami yang menjual atau menjajakan istrinya untuk pelayanan seks komersial. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB dengan TKP di salah satu penginapan atau homestay di
di Lamongan, di Jalan Raya Bogor Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dengan inisial pelaku atau tersangka yaitu berstatus sebagai suaminya. Dapat saya sampaikan di sini adalah merupakan motif ekonomi. Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, kita laksanakan pengecekan dan didapatkan ada sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah ada di suatu tempat di penginapan tersebut. Dan dari tempat tersebut setelah kita dalami termasuk barang bukti yang kita amankan, memang benar berdasarkan adanya informasi tersebut kita dalami yang bersangkutan ditawarkan oleh suaminya melalui media sosial dan disitu jadi transaksional dengan bayaran 1 juta sampai 1.500.000 sekali melakukan hubungan, dan ini dilakukan sudah lebih dari 1 kali, tidak hanya di wilayah Lamongan saja. Pemirsa, Kapolres Halmahera Barat AKBP Erlikson P memimpin langsung proses pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sekitar 50 warga Desa Roko, Kabupaten Halmahera Barat. Pemirsa, Kepolisian Resort Halmahera Barat mengamankan aksi unjuk rasa warga Desa Roko di lokasi PT TUP Kecamatan Loloda Tengah, Kabupaten Halmahera Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengamanan ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan hak warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum berlangsung secara aman dan tertib. Aksi tersebut dipicu oleh penyitaan sejumlah barang milik warga yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin di area operasional PT TUB. Meski terdapat perbedaan pandangan antara warga dan aparat, jalannya aksi tetap berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tetap memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sambil menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitar lokasi unjuk rasa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, 4 orang yakni Karnadi, Radi Hartono, Tarsono, dan Tarsiwan ditangkap oleh Satuan Patroli Jalan Raya Tol Cikampek setelah menabrak sejumlah kendaraan dalam pengejaran oleh petugas lalu lintas. Dari hasil pemeriksa, keempat pelaku juga terindikasi terlibat dalam tindak pidana berdasarkan sejumlah barang bukti yang ditemukan. Pengejaran ke arah Avanza yang ugal-ugalan, bahu jalan, salip-salipan, membahayakan pengguna jalan lain, diberhentikan tidak mau. Kanit 3 PJR Cikampek Ibtu Bagus Basuki Hadi menjelaskan bahwa pengejaran bermula saat petugas melihat kendaraan Avanza yang dikendarai oleh para pelaku melaju secara ugal-ugalan di Tol Cikampek kilometer 53. Petugas kemudian mencoba memeriksa nomor polisi kendaraan, namun hasil pengecekan menunjukkan bahwa data kendaraan tersebut tidak sesuai. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas PJR terus melakukan pengejaran dan berupaya untuk melakukan penyekatan di pintu keluar Tol Dawuan. Telah terjadi gangguan Kamtipmas dan diduga awalnya itu adalah pelanggaran lalu lintas terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 53 pada saat petugas PJR sedang melaksanakan patroli menemukan kendaraan yang berjalan ugal-ugalan, sehingga dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza putih Nopol B2574 KMP. Namun saat penyekatan dilakukan, kendaraan yang dikemudikan para pelaku justru menerobos pintu keluar tol, sehingga pengejaran dilanjutkan hingga ke jalan arteri di wilayah hukum Polres Karawang.
Dalam pelariannya, kendaraan pelaku menabrak seorang pengendara motor, tetapi tetap melaju tanpa berhenti. Sesampainya di area jembatan timbang, kendaraan pelaku tiba-tiba berputar balik dan tertabrak oleh sebuah truk kontainer yang datang dari arah berlawanan yang menyebabkan kembali terjadi kecelakaan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Jatisari untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang mengalami luka berat dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Selama proses evakuasi, 2 dari 4 pelaku sempat berusaha melarikan diri menggunakan mobil patroli, namun berhasil dicegah oleh warga sekitar hingga terjadi aksi main hakim sendiri. Para pelaku akhirnya diamankan dan dibawa ke Polsek Jatisari untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pada saat berputar arah, datanglah kendaraan KR kontainer sehingga menabrak kendaraan KR tersebut, terjadilah kecelakaan. Pada saat petugas PJR yang melakukan pengejaran tersebut berhenti di TKP, selanjutnya menghubungi petugas Polsek dari Jatisari, datang ke TKP, sama-sama menolong korban, mendatangi TKP, menolong korban. 2 orang dibawa oleh petugas Polsek, dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, 2 orang tersebut berusaha mencoba melarikan diri dengan merebut paksa kendaraan dari petugas Polsek dan sedang mengantar korban ke rumah sakit. Namun demikian tetap bisa digagalkan oleh petugas Polsek dibantu oleh masyarakat sehingga kedua terduga tersangka itu mengalami diamuk oleh massa. Nah, saat ini petugas PJR dan petugas Polsek menggeledah kendaraan yang dipakai oleh terduga tersangka. Ternyata ditemukan beberapa macam alat untuk kejahatan. Salah satunya adalah seperti kunci T, ada beberapa macam kunci T, terus berserta dengan mata kuncinya. Didapatkan juga beberapa anak kunci dan kunci kontaknya, rumah kunci kontak di dalam kendaraan Avanza tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap kendaraan Avanza yang digunakan oleh para pelaku, ditemukan 3 buah plat nomor mobil yang berbeda, beberapa kunci kendaraan dan rumah kunci T, serta senjata tajam berupa beberapa cutter. Dari Humas Polsek Cikampek melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, KP akan segera kembali usai jeda berikut ini.